Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul game kali ini Aries adalah pesan semesta untuk keuangan kamu. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai energi dari kartu tarot. Oke, tetapi maaf sebelumnya anak saya di samping seperti biasa dia lagi bermain ya, dan maaf kalau agak sedikit berisik. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke. Kita langsung saja untukmu ya Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Kita lihat apa yang terjadi dan apa pesan semesta untukmu Aries tentang keuanganmu. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wow, di sini ada Nine of Cups ya. Semesta mau ya, kamu terus tenang, melihat potensi-potensi yang ada dalam dirimu, bakat-bakat apa yang ada dalam dirimu. Ya, kamu itu sebenarnya banyak bakat, multi talenta, tetapi terkadang kamu itu bingung ya untuk bagaimana caranya mengembangkan, atau malu, atau bingung, atau tidak percaya diri akan bakat kamu. Padahal bakat kamu itu adalah sumber duit. Ya, contohnya ya, kamu suka nyanyi ya, kenapa? Jangan nyanyi di kamar mandi aja, nyanyi di wedding, dapat duit, berani. Ya, kamu buka konten nyanyi gitu ya di YouTube, dapat duit. Ataupun mungkin kondisinya kamu menyanyi di kafe, dapat duit. Ini kan kamu malu gimana sih? Akhirnya uang itu yang sebenarnya harus kamu dapatkan yang nggak bisa. Kenapa? Karena kamu tidak percaya diri, kamu tidak melihat dari potensimu. Kak Ica, saya suka nyanyi tapi suaraku pas-pasan lah, harus kamu latihan. Ya, saya nggak bisa suara yang kayak Liodra. Ya, itu kan masing-masing ya. Nyanyi itu bukan masalahnya nada tinggi, nada, tapi bagaimana orang itu bisa kita itu bisa mentransfer, menghayati lagunya ke orang lain. Makanya ada orang biasa langsung menangis. Itu kan bukan masalah nada tingginya dong, ya. Bukan masalah nada rendahnya, bukan masalah bagus lagunya, tapi bagaimana supaya apa yang kita nyanyikan itu bisa menghipnotis orang itu bisa merasakan apa isi lagu kita itu. Contohnya kalian lihat Michael Jackson, kalau dilihat biasa-biasa aja lagunya, tapi kok orang histeris ya, karena orang bisa teresapi ke audiens ya. Itu salah satu legend-legend ya, macam contoh Krisdayanti, Yuni Shara ya, diva-diva ya, Vina Panduwinata, itu kan lagunya nggak nada tinggi apa ya, tapi aduh langsung kayak macam merinding ya dengarnya. Makanya mereka masih bisa bertahan sampai sekarang. Walaupun masih banyak bakat-bakat lainnya yang sudah tumbuh, tapi nama mereka tuh tetap selalu ada. Kenapa? Karena suaranya gitu. Ya, bisa memancarkan apa isi lagu itu ke kita. Nah, ini contoh kalau kamu suka nyanyi ya, ini contoh gitu. Jadi kalau kamu punya bakat sesuatu yang ada pada dirimu, potensi itu dikembangkan. Bukan hanya duduk, oke, saya bisa ini, saya bisa itu, tapi nggak bisa menghasilkan duit. Cari yang bisa menghasilkan duit. Ya. Apa yang kamu punya, yang kamu suka, itu kan tidak ada tekanan ya. Kecuali kalau ada tekanan ya lain persoalan. Ini yang kan nggak ada tekanan. Cari yang nggak ada tekanan supaya hidupmu jauh lebih baik, hidupmu jauh lebih mapan. Jangan ketergantungan sama orang. Ada yang bilang gini ya, Kak, saya mau duet, tapi kalau temanmu sakit atau temanmu tidak mau, berarti kan penghalang buatmu. Jangan ketergantungan sama orang lain, harus kamu yang berdiri sendiri. Saya mau kerja sama aja dengan ini.
Kalau pada saat mereka sudah tidak mau kerja sama dengan kamu, ya karir kamu nol, anjlok. Karena ketergantungan sama yang lain. Nah, semesta mau kamu punya potensi apa ya kamu kerjakan sendiri. Ini contohnya kayak tadi ya, saya ambil contoh ke nyanyi. Kamu bisa jabarkan dengan apa yang kamu suka gitu. Oke. Yang kedua, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Temperance ya. Harus bisa lebih up. Kamu harus bisa menakar ya, mana yang baik, mana yang buruk ya. Kalau kamu punya lebih, ya berikan juga kelebihanmu kepada orang yang membutuhkan. Sedekah sedikit. Jangan hanya menerima tapi memberi juga. Ya. Kamu kan kadang-kadang, aduh saya punya uang nih 5.000, sudah deh saya taruh di kantong aja. Kasihan ada orang yang mungkin tidak punya, belum makan ya. Kamu kasih 5.000, mungkin dengan doa mereka kamu bisa dapat 10.000. Ini contoh ya. Jadi kita itu jangan lihat dari ketidakmampuan kita, tapi kita lihat dari kelebihan kita kalau ada. Karena kalau kita memberi secara tidak ikhlas itu sama saja akan lama ya. Kalau kita dibilang memberi ikhlas dan tidak ikhlas itu dalam tanda kutip ya. Kalau kamu memberi ikhlas ya, hasilnya pun akan cepat. Kenapa? Kalau ikhlas kan kita lupa ya, kita nggak perlu minta apa, ternyata cepat sekali ya dibalik ya dapatnya. Tapi kalau kita memberi secara tidak ikhlas lama, kenapa? Karena aduh kapan ya uangku balik, kapan ya uangku balik. Karena kan kita memikirkan terus. Padahal semesta mau ada kata berserah. Berserah itu artinya sudah nanti semesta yang memberikan. Kamu gak usah pikir. Sekarang kamu kerja, kamu pikirkan hidupmu, perbaiki dirimu. Ya. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ada karma baik, kamu akan mendapatkan karma baik. Kamu menabur karma baik, kamu mendapatkan karma baik. Kamu menaburkan karma buruk, kamu menaburkan keburukan, kamu akan mendapatkan karma buruk. Jadi kalau kamu mau jadi orang kaya, lakukanlah hal seperti yang orang kaya lakukan. Ya. Orang kaya tuh nggak duduk diam ya, malah dia bangun pagi-pagi, lebih pagi loh. Mungkin jam 5 itu paling terlambat mungkin. Karena dia tahu bahwa matahari pagi adalah sumber kekayaan. Kita bersyukur, wah matahari sudah terbit, saya harus bekerja. Coba lihat ada orang kaya malas-malas, nggak ada. Orang yang udah kaya malah lebih semangat untuk mencari duit. Ya, lebih menghasilkan, lebih produktif. Jangan kita mental miskin. Kalau kita mental miskin ya hidup kita juga akan miskin. Karena apa? Pikiran alam bawah sadarmu mengantarkan, wah saya miskin, jadi saya hidupnya ya begini-begini aja. Saya akan membuat kamu malas, saya akan membuat kamu tidak berdaya, sakit-sakitan supaya kamu tambah miskin. Kenapa? Karena kamu berpikiran saya ini miskin. Tapi kalau kamu berpikiran saya kaya, pikiran alam bawah sadarmu akan, oke, saya kaya, saya harus bisa mendapatkan ini, saya harus kerja ini, saya pasti begitu. Karena kalau orang mental kaya tidak mungkin dia mau pemalas. Dan dia tidak mungkin tangannya di bawah. Kalau kalau seandainya kalau dikasih itu pun dia memberi, bukan meminta. Maksudnya dia diberi, bukan dia meminta. Jadi tumbuhkanlah bahwa kamu itu mental kaya, bukan mental miskin. Mentalmu dulu. Ya. Ada action dan tulus. Oke. Di sini ada Two of Swords ya, di mana semesta mau sampaikan kepadamu, lihat potensi apa yang ada pada dirimu kan, yang seperti tadi di sini Nine of Cups, action nih. Walaupun ada halangan, hambatan, rintangan, tetap kamu harus jalani. Jangan ada halangan, aduh Kak Ica saya sudah stop, saya malas. Orang bully saya Kak Ica, katanya sudah kere jadi jualan online. Ya nggak apa-apa, buktikan sama dia bahwa mereka salah. Karena jualan online saya bisa kaya. Mungkin saat ini saya kere. Jangan gengsi. Jangan malu dikatakan tidak punya. Kamu tahu bahwa oke, saya tidak punya, saya akan punya ke depan dengan cara saya kerja keras. Kamu harus berikan motivasi ataupun membuktikan bahwa apa yang mereka katakan terhadapmu itu salah. Jangan kamu barusan ada masalah sedikit ya, atau mungkin jualan sepi kamu udah patah semangat. Harus semangat gitu loh. Jangan kendor semangatnya. Harus semangat. Ya. Siapa yang bisa membuatmu kaya kalau bukan dirimu? Jadi harus lebih up, harus lebih semangat, harus lebih enjoy, harus lebih happy. Supaya kamu bisa menikmati energi positif dalam dirimu gitu. Kamu juga bisa menarik energi positif dari luar dirimu ya, dari yang lain bisa masuk dalam dirimu. Contohnya energi positif kayak gimana? Saya menjual, tapi karena saya energi positif, akhirnya saya pelayanan dengan baik, akhirnya orang yang mungkin merasa bahwa tidak terlalu butuh, tapi karena kita
mungkin nyaman, bisa memberikan kenyamanan buat mereka, akhirnya mereka membeli, akhirnya uang masuk ke kita lagi. Tetapi kalau kita sudah emosi dari rumah ya, kita pasti pelayanan kurang bagus. Walaupun mungkin orang itu merasa butuh ya akan barang kita, tapi karena pelayanan, mendingan kita ke tempat lain. Masih banyak kok orang yang ramah di tempat lain dibandingkan di sini ya. Karena kita bicara persaingan, kita harus punya beda dari orang-orang lainnya gitu. Dari mana pola pikir kita? Dari cara kita juga ya. Harus berani. Kalau ada halangan, hambatan, rintangan harus dihadapi. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Jangan langsung mentalnya down. Ya. Hidup ini kan penuh perjuangan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang kalau kamu nggak berjuang? Berjuang itu dari apa? Dari capek ya. Kalau kita panas-panasan ya. Kita bicara juga kan energi habis ya. Contoh kamu jualan online walaupun mungkin di rumah aja ya. Tapi kan itu kan dalam artian ada halangan, hambatan, rintangan. Contohnya orang ngebully apa, jangan langsung orang netizen judge aja langsung kamu down. Jangan terlalu merasa kecil. Kita harus bisa tahu bahwa kita ini orang hebat, orang besar, orang kaya. Mental kamu harus diasah. Ya, bicara mental ini semesta mau mengajarkan mental tuh sama ya. Kalau kamu tahu sekarang kamu di kondisi toksik, di sini ada Five of Pentacles, kamu keluar dari situ. Kondisi kamu sekarang toksik tidak? Dan memang kondisi kamu, lingkungan kamu saya lihat di sini toksik. Tidak mau melihat kamu berkembang. Jadi kalau kamu minta pendapat, mereka kayak macam nggak usah. Jadi akhirnya kamu nggak jalan-jalan, kamu nggak maaf ya, saya perbaiki dulu. Tidak bisa berkembang karena kamu mengikuti orang yang tidak mau berkembang. Ya. Jadi kalau kamu tahu bahwa lingkunganmu tidak mendukung akan dirimu atau kerjamu saat ini tidak baik-baik saja, tekanan dari pimpinan, ya sudah, berarti itu toksik. Selama kamu tidak menyayangi, mencintai pekerjaan itu ataupun merasa beban, merasa tidak nyaman, berarti itu toksik. Bagaimana uang mau datang kalau kamu nggak siap? Ini bicara toksik kan menutup. Kamu yang menutup sendiri karena pola pikirmu, karena lingkungan, dan akhirnya menutupi hatimu. Akhirnya uang nggak mau masuk. Ya, tuh di sini ada Ace of Wands. Ya, Ace of Sword, di mana semesta mau sampaikan amarah-amarah di dalam dirimu tuh dihancurkan. Berikan pemaafan pada dirimu di masa lalu. Orang-orang yang di masa lalu juga menyakitimu, maafkan mereka. Terkadang kamu marah, pendam aja dalam hati. Nah itu sama saja hatimu penuh dengan sampah duniawi. Penuh amarah, kekecewaan, sakit hati, kebencian dan lain-lain. Itu dilepaskan, dibuang supaya apa? Energi-energi positif mau masuk dalam hidupmu. Contohnya ya, ini dalam satu kamarmu tuh penuh dengan barang-barang sampah, pasti kamu nggak nyaman di situ kan? Ya sama seperti duit. Ya, duit itu kan ada di orang kaya. Orang kaya itu hidupnya bagaimana? Tenang, damai, ya, teratur, rapi. Jadi harus begitu hatimu juga supaya uang itu nyaman bersamamu. Makanya ada orang bilang uang panas. Uang panas itu cuma singgah, habis itu sebentar langsung hilang lagi, pergi lagi. Jadi kamu serasa, wah saya dapat uang tapi kok sia-sia. Saya kok kerja sudah berapa tahun tapi nggak ada apa-apanya. Karena kamu kerja dalam tekanan, hati kamu tekanan. Tapi kalau hati kamu damai, nyaman, happy, uang itu akan di kamu terus. Ya, seolah-olah dia nyaman bersamamu. Kenapa? Karena hati kamu memberikan kedamaian buat dia nyaman bersamamu. Dia akan memanggil teman-temannya yang lain. Ini bukan mungkin kalau dibilang Kak Ica ini bicaranya kayak orang gak waras. Memang kalau kita bicara spiritual ini gak waras. Karena kita gak pakai logika. Kalau kamu berhadapan dengan manusia, baru pakai hati dan logikamu. Tapi kalau kamu bicara tentang jiwa, tentang spiritual, nggak pakai akal sehat. Lihat aja, semesta memberikan mujizat-mujizat kepada kamu, memberikan semua kelimpahan pada kamu, nggak pakai akal. Yang contohnya kamu mungkin bilang gini, saya mau beli mobil, ya. Aduh, saya cicilan berapa, gaji aja berapa. Tapi kalau kamu yakin dan percaya, pasti bisa. Toh mungkin kamu dapat door prize yang nggak masuk akal. Atau mungkin kamu dikasih mobil dari perusahaanmu untuk operasional kamu dan kamu bisa pakai untuk pribadi, ini contoh. Atau mungkin kamu dikasih orang tua, dipinjamkan tapi akhirnya jadi milik. Nah kita nggak tahu, ya. Yang selama ini mungkin kamu bilang saya akan pakai mobil, saya bukan beli mobil itu dari yang saya tidak mungkin terjadi karena gaji saya saja berapa, hidup saja berapa. Mungkin kamu merasa saya nggak akan punya mobil, tapi secara semesta tuh beda. Makanya kalau saya bilang kita tuh jangan, kalau bicara tentang spiritual itu jangan pakai logika. Karena nggak nyambung, nggak bisa, nggak sinkron.
Kalau kamu bicara dengan manusia harus seimbang antara hati dan logika. Dimana kalau kamu terlalu dominasi hatimu, empatimu terlalu tinggi, orang mempermainkanmu, orang memanfaatkanmu. Tapi kalau kamu terlalu mengandalkan logikamu, kamu egois, kamu sombong, angkuh. Kita lihat tempatnya di mana dulu. Ini sekarang kondisinya kan uang untuk dirimu, bukan antara kamu dan orang lain gitu. Ya. Jadi harus bisa lebih tahu posisinya di mana. Saya berhadapan dengan siapa? Oh, saya berhadapan dengan diriku. Berarti uang dengan saya, bukan uang dengan orang lain. Orang lain tuh ya pihak luar, ekstern. Sekarang benahi diriku, dirimu dulu nih. Ya, di mana ada Ace of Sword. Ya, amarah-amarah, kebencian, sakit hati tuh dimaafkan di masa lalu. Kamu harus hidup baru dengan pola pikir yang baru. Kalau kamu hidupnya ya begitu-begitu saja, nggak akan berkembang. Kamu tahu sekarang kondisi kamu tidak berkembang saat ini, berarti ada yang salah. Percari kesalahan itu dan diperbaiki. Bukan duduk diam merenungi nasib, nggak tahu bagaimana caranya. Padahal semesta memberikan kamu akal pikiran untuk berpikir bagaimana caranya supaya bisa menggolkan apa yang kamu inginkan itu. Ya. Jadi dalam artian gini, kita tetap bekerja, ya. Bekerja apapun, tetapi impian kita jangan sampai dihalangi gitu. Kamu hanya mimpi di siang bolong. Padahal mimpi itu gratis loh. Dan kita harus bisa mengejar impian kita dengan cara yang bagus, dengan cara yang jangan sikut menyikut. Terkadang kamu itu merasa minder atau merasa saya kecil, nggak mungkin. Nah ini yang terjadi pada dirimu, akhirnya nggak mungkin itu terjadi. Karena kamu minta kan. Tapi kalau kamu bilang saya penuh kelimpahan, saya penuh dengan energi positif, saya penuh dengan keberuntungan, nanti keberuntungan itu akan datang padamu. Kamu yakin aja. Mungkin kamu bilang Kak Isya bicara banyak, saya sudah buktikan. Kalau seandainya kamu bilang begitu dan kamu tidak, Kak Isya saya tidak pernah mendapatkan keajaiban, ya sudah, berarti hatimu ada di masalah di hatimu itu. Benahi dulu hatimu kalau kamu mau menerima keajaiban. Ya. Saya sudah alami, jadi saya berbagi dengan kalian. Saya ini sudah pernah dari yang up sampai jatuh dari nol dan akhirnya saya bisa bangkit lagi dan up dan luar biasa. Saya mendapatkan apa yang mungkin dulu saya merasa tidak mungkin, akhirnya saya karena itu dari hati dulu tuh saya tidak bisa mencapai karena ya itu energi toksik dari orang lain kan. Selama kita macam kamu tahu bahwa saya terkoneksi dengan orang toksik, ya kamu keluar dari orang toksik itu ya, karena pergaulan itu ini juga toksik juga, maksudnya menular gitu. Energi toksik dari orang itu menular. Contohnya ya, dia ngeluh-ngeluh, kamu yang ngeluh, aduh ya aduh kok saya juga begitu ya, aduh kok saya langsung lemes ya, biasa kan gitu kan. Macam contoh dia ngantuk, kamu gak lama ikut ngantuk, ya itu energi. Makanya circle kita itu juga perlu pilih-pilih orang, jangan sapu rata orang. Padahal orang toksik, kamu juga akhirnya ikut toksik untuk dirimu sendiri, bahkan untuk orang lain. Bukan menjadi berkat, tapi malah membuat orang itu susah karena ketularan energi negatif. Ya, dari hati dulu dibenahi. Berikutnya apa yang ingin semesta sampaikan tuh, Page of Wands ya. Selalu merasa bersyukur ya, selalu mencintai semuanya yang ada pada dirimu saat ini, bahagia dan bersyukur kamu sudah mempunyai apa. Jangan lihat dari kekuranganmu dan membandingkan atas kelebihan orang, tetapi lihat apa, bandingkan dirimu antara dirimu saat ini dan masa lalu. Akhirnya kamu merasa bersyukur. Wah, dulu saya belum punya mobil, sekarang saya sudah punya mobil. Jangan kamu lihat, wah saya sekarang sudah punya mobil, tuh dia punya helikopter, wah saya juga besoknya harus punya helikopter nih. Jangan, saya nggak mau kalah. Wah repot itu ya. Jangan membandingkan antara dirimu dan orang lain. No, itu bukan perbandingan yang setara. Perbandingan tuh harus setara. Dirimu ya dirimu. Dirimu di mana? Dirimu saat ini dan masa lalu. Supaya ada energi kesyukuran. Jangan kita lihat orang lain. Rezekinya hari ini belum tentu kita hari ini. Mungkin rezekinya hari ini, kita besok. Jadi rezeki itu nggak akan tertukar. Jadi kamu jangan takut. Mungkin sekarang kamu sepi, dia rame. Sudah, itu rezekinya. Kita nggak tahu ke depan. Mungkin ke depan baru kita rame. Jadi nggak usah terlalu macam mau cemburu, marah, iri, dengki. Ada bilang, Kak Ica, saya sudah seperti gitu prinsipnya, rezeki saya hari ini sepi, besok pasti. Tapi kok besok-besok nggak rame-rame? Ya karena pikiranmu negatif. Karena kamu tuh berpikir benci sama dia. Jadi ibaratkan hatimu itu
memberikan energi positif buat orang. Akhirnya orang yang mau datang rame ke kamu ya, contohnya jualan, tapi karena pelayanan, karena emosi ya, karena iri hati, dengki, kamu nggak melayani dengan baik, akhirnya mereka pergi. Padahal sebenarnya semesta sudah ajak mereka untuk datang loh, tapi karena caramu, dirimu sendiri yang akhirnya membatalkan mereka untuk beli di tempat kamu. Itu sinergi, harus bisa masuk, apa ya, harus bisa tahu menempatkan posisi. Kita nggak usah sirik sama orang, rezeki orang itu rezekinya, rezeki kita nggak akan tertukar. Nggak usah takut. Kamu tahu kan kamu kaya. Kalau kamu kaya, kamu tahu pasti akan ada uangmu. Jadi sudah nggak usah takut. Sekarang tinggal kamu menunggu. Kamu kerja ya, kan ada action tuh kerja ya, ada aktivitas, ada tindakan. Ya. Baru berserah kepada semesta. Sudah itu aja, semesta yang akan mengantarkanmu ke menuju apa yang mimpimu, yang kamu inginkan itu, mimpimu itu. Yang penting jangan bersungut-sungut. Benahi dirimu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, selalu bersyukur. Karena apa yang terjadi pada dirimu ya, baik buruknya semua itu adalah baik. Karena semua ada hikmah dalam situ. Ambil pelajaran supaya hidupmu jauh lebih baik. Jangan pernah malah menyesali apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalumu. Kamu hanya bisa memperbaiki masa depanmu. Jadi jangan lari dari jangan terhanyut dalam keterpurukan. Tetapi harus kamu wake up dan harus bisa membenahi dirimu untuk mewujudkan impian-impianmu di masa lalu yang belum terwujud untuk kamu raih di masa depanmu ya. Dan terakhir di sini ada magician. Ingat ya, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu yang tadi saya sudah bilang ya, ini semesta sampaikan kembali. Macam kalau kita bilang kalau orang magic itu ya, sulap tuh kayak macam seakan-akan nggak pakai logika ya. Jadi jangan terlalu memakai akal sehatmu, tapi kamu pakai hatimu. Kalau kamu yakin dan percaya kamu bisa mampu untuk keluar dari keterpurukan ekonomi, pasti bisa. Caranya bagaimana? Nggak usah pikir, kamu benahi dirimu, pasti bisa. Entah dibantu orang, entah pakai cara dirimu sendiri yang membayarnya, ataukah pakai yang lain. Pasti bisa keluar dari keterpurukan ekonomi dan ekonomi akan jauh lebih baik. Harus timbulkan dibilangnya mental sebagai mental pejuang, bukan mental pengemis. Ya, harus yakin dan percaya bahwa saya mampu, bahwa saya akan menjadi orang kaya, saya menjadi orang hebat. Nah itu. Kita harus tahu dulu diri kita mau terima atau tidak. Kalau kita sudah tahu, oke, saya mau menerima, ada action, ada tindakan, dan itu akan mengantarkan kamu menuju apa yang kamu inginkan, ya. Jadi seperti gitu ya, di mana semesta mau sampaikan untuk kamu Aries ya. Kembangkan bakatmu, jangan malu, banyak memberi juga supaya kamu juga diberikan banyak dari semesta ya. Bukan hanya mau menerima aja, tapi harus memberi. Kalau kamu cuma menerima aja ya nggak akan kamu diberi. Ya, malah kamu punya yang akan diambil. Serius loh. Jadi kamu memberi supaya kamu akan diberikan kelimpahan, kamu menerima banyak dari semesta ya. Semuanya ya, setiap masalah diselesaikan, jangan mengambang atau lari dari permasalahan. Kalau kamu tahu tempat itu tidak membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu happy, keluar dari situ. Keluar dari zona nyaman yang toksik. Kadang-kadang kita bilang itu zona nyaman saya, padahal zona toksik. Zona nyaman yang toksik ya, hidupmu akan begitu-begitu saja, tidak berkembang. Hatimu harus bersih, ya, dan banyak bersyukur, dan jangan putus asa, ya. Harus percaya bahwa mujizat itu ada, percaya bahwa kelimpahan itu ada, disediakan semesta untukmu. Jangan pernah merasa kecil, selalu bertumbuh, ya, dan selalu juga mengucap syukur ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.